Oke ya, Oke. saya mulai nih pengantarnya, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bergabung di Zoom meeting. Ya, ini hari ke-8 puasa di Sydney. Ya, marilah kita mulai dan sama-sama baca bismillahirrahmanirrahim. Dan kita niatkan Zoom meeting kita hari ini, semoga bisa membawa kebaikan, bisa bermanfaat untuk kita yang ada di grup ini khususnya, dan untuk orang-orang yang menonton video kita nanti. Karena ini insya Allah saya akan, saya akan share di YouTube, supaya bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak. Karena kayak katanya di situ, "Innamal a'malu binniyah", itu semuanya berawal dari niat. Kalau niat kita bagus, insya Allah, semua yang kita lakukan ini akan dicatat sebagai pahala untuk kita semua, terlebih ini di bulan suci Ramadan ya. Langsung saja saya perkenalkan sahabat saya ini yang di Darwin, Arif Hidayat. Sebelumnya congratulations my bro, selamat ya, insyaallah saya juga ikut bahagia akan granted-nya visa, PR antum, permanent resident antum, masya Allah. Selamat untuk antum dan istri. Ya tentunya ini antum sudah melewati banyak sekali proses, baik itu perjuangan ekonomi dan perjuangan lain-lainnya. Ya, untuk menghemat waktu kita langsung aja serahkan ke, saudara kita ini Arif Hidayat untuk memperkenalkan diri ya. Silahkan Bro diperkenalkan dirinya dulu, sekarang posisi di mana? Ya, waktu untuk the time is your, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama gue Arif. Gue sering posting kayaknya di grup, jadi moderator juga. Minta ke Bang Ferry, maksa banget jadi moderator. Tapi jarang balas komen kalian karena kita juga sibuk segala macam. Terus kayaknya udah jelas gitu kalau kalian pengen kerja ke Australia itu harus punya visa, karena bakal percuma banget tanpa visa kalian kerja gitu. Terus gue di Darwin dari tahun 2015, timelinenya 1 tahun work and holiday visa, terus 8 bulanan gue traveling ke beberapa negara. Terus lanjut ke student visa 2017 sampai 2020. Terus lanjut visa kelulusan, apply sendiri. Selama visa kelulusan itu apply permanen resident visa juga. Selama visa kelulusan melakukan skill assessment, dan skill assessment itu dibutuhkan untuk syarat permanen resident visa. Nah, sekarang tinggalnya di Darwin, di Northern Territory, di mana kota ini menjadi tujuan paling cepat untuk mendapatkan permanen resident visa. Yaitu sayangnya jurusan-jurusan yang tersedia di sini tidak banyak, dan tidak banyak juga kampus-kampus yang menyediakan jurusan murah. Akan tetapi benefit tinggal di sini, cepat dapat PR sehingga kalian bisa selamanya di Australia, mundar-mandir Australia dan mendapatkan benefit seperti warga negara Australia gitu. Itu Siap. pertanyaan. Oke, sebelumnya ini saya mau coba bertanya, ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan, dan juga saya memang tertarik untuk apply PR ya, melihat antum sudah granted PR-nya, alhamdulillah itu menjadi motivasi untuk saya, Bro, untuk kenapa tidak saya mencoba jejak antum gitu. Dan itu juga insyaallah juga ketika antum bisa memotivasi orang, insyaallah itu juga menjadi itu Allah akan memberikan reward untuk antum dari itu gitu. Nah, kelebihan PR itu sendiri apa sih? Apa bedanya PR dengan working holiday visa atau dengan visa student lainnya gitu. Nah, in term of dari kelebihannya dulu kita bahas. Nah, kelebihannya apa gitu. Dan mohon maaf untuk Alimin, mohon maaf di videonya dibalik paling tidak ya. Silakan, Bro. Jadi kalau kita udah punya permanent resident visa, tentu kita bisa bebas tinggal di Australia kapanpun, sampai akhir hayat malah. Jadi kita tuh bisa tinggal layaknya seperti warga negara Australia, cuman kita tidak memiliki kesempatan untuk voting pemimpin, calon Oh, pemimpin oke. gitu. Siap, siap. Dan kita dapat benefit sekolah gratis buat anak, terus juga fasilitas kesehatan, terus juga kelas-kelas gratis yang diadakan pemerintah juga gitu. Bahkan bisa ngambil sekolah juga lebih murah ketimbang jadi mahasiswa internasional gitu. Oke, oke, siap, Yang Bro, siap, siap. intinya kalau merantau ke Australia tuh kan ada tuh soundnya itu
kita merantau itu bukan karena butuh, tapi karena betah. Kalau yang lain Mantap, benar 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 benar. bukan karena betah, tapi karena butuh. Nah, kalau ke Australia bukan karena butuh, tapi karena kita betah di sini gitu. Siap siap, benar benar benar, iya iya, siap, benar benar, iya. Saya juga dulu pertama ke Australia memang pertama ke Australia itu karena butuh, tapi sekarang karena sudah 5 tahun di Australia, sudah tidak butuh lagi Bro, karena memang betah di Australia, gitu. Benar benar, exactly apa yang Kak Antum bilang, ya. Jadi itu beberapa benefit yang kita dapatkan dari VR ya. Nah, sekarang apa sih syarat-syarat untuk bisa apply VR nih? Khususnya kita nih dari teman-teman yang kan di sini saya lihat banyak sekali, member yang akan apply WHP nih. Nah, bagaimana prosesnya dari WHP ke PR? Itu antum bisa antum jelaskan syarat-syarat yang apa yang harus dilengkapi untuk bisa mendapatkan PR, mungkin dari setelah, setelah WHP apa yang perlu dilakukan begitu? Oke, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan permanent resident visa. Gitu, yang paling gampang mungkin kita mencari pasangan. Misalnya kita ketemu orang Bandung, tapi dia udah permanent resident di Australia ataupun udah citizen, kita nikah sama Siap. dia. Jadi ganti ke partner visa, ke spouse visa. Oke. Terus nanti selanjutnya jadi permanent resident visa. Gitu, itu yang mungkin paling enak dan paling mudah tanpa modal banyak. Nah, Oke. kemudian skill migration visa sponsor. Jadi kalau kita dapetin sponsor dari perusahaan di Australia, terus kita dapat visa sponsor kerja, nah kualifikasi kita 3 tahun selama bekerja itu tuh udah setara dengan sekolah di Australia. Jadi itu bisa digunakan juga untuk apply permanent resident visa. Gitu. Terus yang ketiga yang paling banyak diambil mungkin dari jalur sekolah. Karena setelah sekolah itu kita bisa mengajukan permanent resident visa tanpa sponsor. Pokoknya modal sekolah aja. Nah, sekolahnya ini kita juga harus memilih jurusan-jurusan yang memang mengarahkan ke permanent resident visa. Jadi nggak semua jurusan gitu. Nah, nanti misalnya kita lihat jurusan jenis pekerjaan apa yang Australia butuhkan. Di situ kita bisa lihat dari skill occupation list, di mana ada daftar dari A sampai Z jenis pekerjaan yang itu berpeluang bisa mendapatkan PR ketika kita bekerja di area itu, di bidang itu, di sektor itu. Gitu. Misalnya kita lihat hairdresser atau tukang akupuntur. Ternyata bisa nih dapetin jadi permanent resident visa. Nah, kita bisa mengambil sekolah akupuntur gitu untuk mendapatkan sertifikasi akupuntur, sekolahnya 2 tahunan, nanti melakukan skill assessment di tahun ketiga itu kita bisa mendapatkan permanent resident visa dari jalur akupuntur, akupunturis gitu misalnya. Nah, jalur PR-nya dari sekolah ini tuh ada 2 jalur juga, ada 491, ada 190, di mana yang paling gampang itu 190 gitu. 491 ini tuh kompetisinya se-Australia, sedangkan yang 190 regional gitu. Makanya teman-teman yang di regional mereka dapat benefit lebih cepat karena mereka mengorbankan tinggal di regional yang dimana tidak seseru di Sydney ataupun di Melbourne. Kayak gitu Bang Ferry. Ya, saya bertanya sedikit ini, tadi antum menyinggung 3 tahun pengalaman kerja. Berarti kalau kita sudah 3 tahun punya pengalaman kerja, kita tidak perlu sekolah lagi kan ya, kayak antum. Kalau antum kan antum sekolah nih, Hmm. sekolah terus, cari pengalaman kerja 1 tahun terus apply PR. Nah, kalau misalkan kita sudah punya 3 tahun pengalaman kerja, berarti kita tidak perlu ngambil sekolah gitu? Iya, kalau misalnya kita memang bekerja pada bidang itu. Contohnya misalnya kita jadi tukang bikin roti ya kayak Bang Ferry. Heeh, Baking. Nah, kebetulan oke. baking ini tuh di skill occupation list masih ada gitu. Nah, kita bisa membuktikan ke pemerintah Australia bahwa kita bekerja sebagai baker, tukang bikin roti dengan Mhm, payslip yang ditunjukkan selama 3 tahun itu gitu. oke, Terus siap. nanti kita melakukan skill assessment. Nah, ikutin step-stepnya skill assessment. Begitu step skill assessment kelar, tinggal nanti ke EOI untuk mengkalkulasikan berapa poin yang dimiliki. Karena poin-poin itu juga ada sumbangsinya dari sekolah-sekolah. Nah, kalau misalnya kita nggak sekolah, berarti kita
untuk nombokin poinnya itu dari sisi yang mana? Misalnya dari kemampuan bahasa Inggris kah? Atau pengalaman kerja kah? Gitu. Oke. Oh, siap siap siap. Nah, terus untuk berarti ini, untuk, apa namanya, untuk jurusan, berarti jurusan yang kita ambil itu harus sesuai dengan, apa namanya, dengan job list yang, Ada di ada untuk question list list. apply PR ya? Ya. Oke, siap Dan siap. itu Nah, bisa dan itu mhm, listnya itu bisa dihapus kapan aja. Misalnya, oh sekarang akuntansi udah banyak nih, kita nggak mhm, perlu lagi akuntan. Itu bisa saja dihapuskan. Makanya ini juga harus tanya-tanya kepada agen pendidikan. Agen mhm. pendidikan juga harus tahu gitu, harus memiliki knowledge bahwa ketika kita lulus, apakah pekerjaan ini tuh masih ada di situ, masih berpeluang besar atau enggak, gitu. Karena kayak akunting, chef itu sudah mulai riskan bakal dihapuskan. Akan Oke, tetapi beberapa orang bilang katanya itu nggak mungkin dihapuskan kayak akuntansi ataupun chef, karena itu juga untuk menarik minat orang agar salah satunya datang ke regional gitu. Kalau itu dihapuskan, nanti orang-orang nggak mau lagi gitu kan, datang ke oke, siap regional. siap. Iya. Oke. Nah ini, saya ada pertanyaan lagi nih untuk jenis visa kan kayak tadi Anton udah sebutkan kayak 190, 189 dan apalagi setahu saya ada 3 ya untuk 491. 491, 189 sama 190 gitu ya? Iya, Kira-kira Anton bisa jelasin nggak bedanya yang 3 ini? oke. Tahu Anton? Oke. Yang 491 itu contoh kasus kayak gini. Temen-temen gue itu belajar masak di Melbourne gitu kan. Oke. Belajar masak di Melbourne. Nah, dia pengen dapetin PR gitu. Dia ternyata syarat ada salah satu poin itu yang kurang, di mana dia bakal dapat poin tambahan itu ketika tinggal di regional. Akhirnya sesudah sekolah dia dapat visa kelulusan dan akhirnya dia pindah ke regional agar bisa dapat poin tinggal di regional selama 2 tahun. Akan tetapi mereka tinggal di regional itu cuma untuk poin dan mereka hanya bisa meng-apply visa 491 yang kompetisinya itu se-Australia. Oke, siap 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 siap. Berarti itu yang Mau tidak mau 491. dia itu harus pergi ke regional untuk mendapatkan poin tambahan agar Poin poinnya tambah. itu bisa mencapai 65 poin tinggal di regional salah satunya gitu. Nah, yang 190 itu eksklusif buat teman-teman yang memang kuliahnya di regional gitu. Jadi dia dapat kayak apa ya? Jalan tol gitu loh, lebih cepat. Oke, siap. Karena pada saat sekolah aja, 2 tahun sekolah itu sudah termasuk tinggal di regional 2 tahun. Gitu. Oke, berarti 2 tahun tinggal di regional itu selain dia dapat poin di tempat tinggal regional atau itu dapat poin juga dari sekolah gitu? Karena kan kalau kita ngambil jurusan yang beberapa jurusan yang ada di list itu udah dapat poin kan ya? Iya, Apakah tinggal betul. di regional itu juga bisa mendapatkan poin tambahan atau sudah termasuk di sekolah tadi itu? Udah masuk di yang tadi dan kita dapat ininya tuh dari anti migration itunya loh, letternya, Oh, oke oke oke, sponsor siap siap. gitu. Oke. Jadi kita dapat poin dari situ, anti migration sponsor itu. Gitu. Oke, yaitu yang apa tadi, visa yang kalau yang ini yang 190 sama 189, oh yang Kalau 190 yang 189 tadi belum regional ya? mempelajari. Ya kalau yang Kalau 189, 189 belum mempelajari. oh belum? Oke, siap siap. Oke, ya mungkin ini yang sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya, mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangan. Ya, seperti biasa untuk yang bertanya silakan dibuka videonya supaya bisa ini ada. Ya, sebelum kita baca pertanyaan yang ada di chat, silakan teman-teman angkat tangan dulu. Jadi Bang Ferry, Gimana? diriku kan lulus tuh tahun 2020 ya, gitu. 2020 selesai ngambil Kukri ya? Kukeri Oke. sampai diploma. Nah, teman-temanku cuma sertifikat 3 dan sertifikat 4 doang cukup gitu. Sedangkan Mhm. diriku dari awal pakai agen student itu dia ngasih paket sampai diploma. Sebenarnya diploma itu benar-benar
buang-buang duit karena satu semester dia tambahan 70 juta gitu. Sedangkan ilmunya menurutku itu buang-buang duit gitu loh, karena cuma table manner, Oh, beres-beresin apa meja customer, ngelayanin customer, ada testing wine, lebih ke banyak ngelayanin customer. Jadi buat teman-teman sertifikat 3 ataupun sertifikat 4, yang penting 2 tahun itu udah cukup khusus untuk cookery ya. Kalau jurusan yang lain, oke, ya. I don't really know. Ya, ya kemarin saya juga sempat, sempat tanya-tanya ke beberapa agensi juga, ya memang untuk kita bisa dapat, graduate visa memang kita harus ngambil studi 2 tahun. Nah, untuk bisa Iya, mendapatkan studi 2 tahun itu kita harus ngambil at least sertifikat 1 dan sertifikat 2, sertifikat 3 dan sertifikat 4. Itu kalau iya. kita mau ngambil, kalau kita mau apply nanti yang graduate visa gitu. Jadi setelah kita teman-teman, jadi setelah kita sekolah 2 tahun, nanti kita akan dapat graduate visa selama 1 tahun 8 bulan ya? 1,5 tahun ya? 1 tahun setengah. Temenku kuliah master Mhm. humanitarian social worker itu 3 tahun visa kelulusannya Oke, di siap, siap. Adelaide. Tapi ngambil master? Dia ngambil master di Adelaide. Dan Oke, dia siap, siap. bulan lalu dia juga apply visa. Namanya Adib. Oke, siap, siap, siap. Sahabat, Oke, sahabat. oke. Ya semoga bisa teman antum itu juga secepatnya granted kayak antum, Bro. Oke, Iya, ini dan dia kita juga apply-nya mhm, yang 190 oke, oke. Oke United ya, ini States. ada pertanyaan dari beberapa teman, itu tadi ada siapa yang sudah angkat tangan? Ini ada Jamil ya, Jamil silakan di-open videonya dan silakan, apa yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung dijawab oleh Ujang Arif. Halo Jamil, silakan di-unmute terus, Bro di-unmute dulu suaranya. Iya, mau tanya Bang, Gimana? kan itu kalau ke student visa itu berarti dari WHV bisa ya? Bisa, ya nanti silakan Bisa. dijawab. Itu Oke. aja pertanyaannya? Iya sama kalau kan belajar di sana kan pakai biaya sendiri kan ya? Itu dari tabungan WHV misal bekerja 1 tahun itu masih kurang atau kita perlu kerja lebih lama lagi gitu Bang? Oke. Nah, jadi tahun 2015 gue ke Australia pakai WHP itu cuma kesempatannya 1 tahun doang. Baru setelah Oh itu iya, dia naik jadi 2 tahun, jadi naik 3 tahun. Nah, iya, terus yang gue keluarkan itu sekitar kurang lebih 100 juta untuk bayar 1 semester kuliah sama biaya visa, medical check up, tes bahasa Inggris, itu 100 juta. Nah, di semester yang uang WHV itu gue pakai untuk bayar biaya ke Australia. Gue apply-nya offshore dari Indonesia. oh Nah, iya, setelah dapat student visa, 3 bulan sebelum perkuliahan, gue udah datang ke Australia dan udah disuruh kerja sama tempat kerja sebelumnya. Gitu. Jadi, dari situ bayar kuliah nggak pernah pakai uang dari WHV, karena uang WHV-nya udah dibeliin tanah sebagian sama uang daftarin haji orang tua. Gitu. Mantap, mantap. Sisanya yang kuliah itu hasil dari kerja aja, dan kerja kerja gue tuh di Darwin gitu, di mana kota ini nggak semeriah Sydney ataupun Melbourne gitu. iya, makasih Bang. Oke, Oke. ya. Berarti bisa sekali ya, ya Bro, untuk apa namanya, untuk biaya apa, kita membiayai sekolah kita, bisa sekali ya, Bisa sekali, tanpa bahkan ada uang dari membiayai anak bini kalau Bang Ferry kan. siap, benar-benar. Iya, saya Kasih juga teman-teman, keluarga, pakai beli visa properti di student. Lombok. Iya, benar-benar ya, teman-teman. Ya, ini ada pertanyaan dari Milah Lestari. Ya, silakan, Milah Lestari dibuka videonya. Mirah Lestari, oke, sebelumnya ini ada pertanyaan, nggak bisa ngomong, cuma bisa chat aja, Oh, oke. nggak bisa ngomong, katanya bisanya chat doang. Oke, ya silakan ditulis dulu pertanyaannya sambil saya Soalnya membaca lagi di pertanyaan yang lain. Bang, kantor, kalau nggak boleh kerja tahu. ini, dengerin live orang. Oh, ini ada yang nanya nih, Bang, kalau boleh tahu sekarang kerja di mana kok pakai baju safety? Iya, sebenarnya
kemarin tuh udah berencana mau for good, jadi barang-barangku udah dikirim ke Indonesia gitu. Jadi yang ada ini, yang lainnya dicuci. Oke, jadi memang kerjaanku sekarang itu ditambang, karena kemarin kita kena ujian sama Allah itu LDR gitu. Jadi kerja di tambang, kenapa? Karena kerjanya 2 minggu kerja, 1 minggu off. Jadi pas off itu langsung terbang ke Indonesia untuk ketemu istri gitu. Jadi permanen resident visa kita pun terhambat gara-gara istri itu mengalami atau mengidap TBC, di mana TBC itu harus diobatin. Jadi kalau kita punya TBC, kita nggak bisa masuk ke Australia dengan visa apapun, kita harus dibersihin dulu di Indonesia. Nah, itu TBC istriku perlu 1 tahunan, sehingga gue pakai bridging visa 15 bulanan gitu kerja di Australia dari visa kelulusan ke permanent resident visa, dan itu benar-benar menguras tenaga sekali. Nah, kerja di tambang sekarang itu sebagai seorang chef. Jadi di tambang itu ada sektor hospitality dan cateringnya. Kalian tanpa pengalaman baru datang ke Australia bisa melamar di sektor tersebut. Kalau kalian pengen jadi penambangnya, tentu aja kalian harus punya kualifikasi engineer, electrician, kayak gitu ya. Dan teknik tambang, IT mungkin di situ juga ada, akuntan juga ada di situ. Akan tetapi bagi kita yang nggak punya pengalaman, kita bisa mencoba kerja di sektor hospitality sama cateringnya, di mana kita menyediakan kalau catering makanan-makanan untuk para petambang. Kalau hospitality berarti untuk kebutuhan akomodasinya gitu. Jadi sekarang kerjanya di tambang karena bisa pulang ketika lagi off, dan ternyata enak di tambang karena gajinya gede, terus kalau lagi kerja di sana di provide semua makanan segala macam, terus bisa pulang ketika kita lagi liburan, jadi bisa ketemu, bisa look after emak bapak kita gitu yang udah tua gitu. Iya, mantap, mantap, mantap. Oh ya, ini bro, ada pertanyaan selain di Darwin, mana aja daerah yang termasuk kategori regional? Regional area itu Mm-mm. Darwin, Northern Territory ya, bukan Darwin doang, Northern Territory, terus South Australia, Adelaide gitu, itu bisa. Terus Tasmania kayaknya regional gitu. Perth juga udah regional. Regional, Cuman oke, gue siap. belum nemu kasus temen-temen yang apply PR 190 dari wilayah-wilayah ini, cuma dari Adelaide aja yang kemarin temen gue itu pakai 190 juga gitu. Oke, siap, siap. Ya, ini sebelum saya kasih kesempatan ke Pak Joshua, kita bacakan dulu pertanyaan dari siapa tadi yang nggak bisa ngomong itu, mana dia? Mira. Oh, Mira ya, Mas. Mana dia pertanyaannya nih? Oke, maaf Mbak, aku nggak bisa ngomong. Bang, terima kasih banyak. Enggak ada pertanyaan, belum diketik berarti kayaknya. Ya, silakan. Oh, ini maaf mau nanya tapi nggak bisa ngomong ya. Silakan yang nggak bisa ngomong silakan diketik Tulis pertanyaannya ya. aja pertanyaannya. Ditulis aja ya. Silakan sekarang saya kasih waktu untuk Pak Joshua Sitorus ya. Silakan di unmute Pak. Halo Pak Sia, silakan Pak, sudah dicoba di unmute Pak. Pak Joshua Oke, Sitorus. selamat siang. Oke ya. Tadi hostnya nggak bisa bikin saya unmute. Selamat siang Oh Bang gitu, Arif, siap, selamat siap. siang Pak Ferry. Ya, Selamat ini saya juga di siang. kantor, makanya ini saya ke ruang meeting Oh, dulu bentar. Saya siap, mau siap, nanya siap. ini Bang Arif, yang pertama itu, sorry saya baru gabung jadi saya kurang ini. Selain cooking di occupation skill itu apa yang paling mungkin untuk jadi PR Bang? Karena saya juga kurang bisa masak gitu. Apa ya Oh, yang bisa gitu sekolah yang provide PR-nya itu lebih tinggi gitu dari yang lain. Lalu yang kedua, ini pertanyaan teman saya sih. Jadi dia itu sekarang itu umurnya itu 30 mau 30 tahun di Juni ini. Nah, itu bisa kan ya masih WHV sebelum 31. Nah, kalau udah umur hampir 30, apakah bisa sampai 3 tahun WHV-nya gitu, Bang? alright. Misalnya dia Juni nanti, ini kan di April nggak sempat karena dia belum IELTS. Mungkin nanti kalau Agustusnya dia ada SRPI atau SDWHV, mungkin dia akhir tahun bisa ke Australia di umur 30,5 tahun. Nah, itu masih bisa nggak ya 3 tahun WHV-nya apa atau udah nggak bisa lagi? Lalu pertanyaan ketiga itu
boleh nanya nggak ya Bang, misal teman-teman Abang yang sudah habis WHV-nya 3 tahun, itu biasanya kalau media memutuskan untuk balik ke Indonesia, mereka biasanya kerja lagi atau buka usaha? Terima kasih Bang. Oke. Mm-mm. Untuk jurusan sendiri, kalau nggak cooking, kalian bisa cek di skill occupation list. Cuman beberapa jenis pekerjaan itu tuh kita juga harus cek lagi, klik lagi di situ, nanti ada informasinya. Misalnya hospitality, ternyata dia harus memiliki pekerjaan sebagai seorang manajer ketika mau apply permanent resident visa, karena skill assessment-nya itu untuk pekerjaan sebagai seorang manajer Manajer. gitu. Atau jurusan-jurusan yang lain kayak gitu juga. Kalau yang paling murah mungkin hairdressing, baking, cooking. Terus Ah, kalau mahal-mahalnya lebih banyak juga teknik, perawatan, nursing, Perawat nursing, ya. childcare juga kita harus jadi supervisor, manager di childcare gitu untuk skill assessment-nya gitu. Pokoknya cek lagi di skill occupation list itu banyak banget jenis pekerjaannya. Jadi dokter gigi juga ada kayak gitu. Jadi Oke. guru juga ada, jadi akunting juga ada gitu. Jadi lawyer juga ada, jadi artis juga ada gitu. Oke. Jadi bisa Ya cek di situ. untuk yang ini boleh saya tambahin sedikit ya Pak, untuk jurusan-jurusan yang di ini, kemarin saya sempat nanya juga ke agensi, itu untuk otomotif bisa juga. Jadi untuk otomotif misalkan dia bagian perbengkelan atau bagian electrician-nya itu, bisa, dan itu termasuk kategori jurusan yang, biayanya lumayan murah sekitar 24 ribuan per 2 tahun kayaknya. Jadi Hmm, 24 ribu per 2 tahun, kemarin saya sempat nanya ke beberapa agensi, itu untuk electrical otomotif, electrical, itu sertifikat 1 sampai sertifikat 4-nya sekitar 24 ribu per 2 tahun, karena itu sekolahnya 2 tahun. Jadi nanti setelah Bapak lulus 2 tahun, Bapak bisa apply, graduate visa, itu 1,5 tahun gitu. Dan terus setelah kita itu apply PR. nanti bisa apply PR. Jadi kumpulin poinnya baru apply PR. Terus ada juga jurusan-jurusan yang lain, tapi yang agak murah yang itu cooking untuk chef kayak, Iya. punyanya saudara Ujang, Tadi murah, terus sama terus otomotif. juga yang benerin AC juga bisa itu apply PR Bisa benar pilih PR. gitu. Terus, Oh ya ini yang juga carpentry kayak ini juga orang, benar, carpentry itu apa sih carpentry itu? Kayak mebel ya kalau di rumah ya? ya, ini tukang bikin Heeh, rumah lah, tukang bikin rumah, Kak, tukang itu bangunan. bisa juga, tukang bangunan bisa, tapi yang itu nanti harus sekolah dulu, sekolah sertifikat 3 dan sertifikat 4 dan itu kayaknya lumayan terjangkau juga sekolahnya gitu. Ya itu aja Butcher tambahan juga. dari Bucar, itu aja tambahan dari saya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti yang tentang apa tadi? Oh, WHP untuk 30 tahun, gimana Bro? Oh iya, karena mhm, yang umur 30 tahun. WHV 30 tahun, kalau misalnya Heeh, dia punya rentang waktu 1 tahun ngumpulin tahun kedua dan tahun ketiga, itu bisa langsung bisa langsung. apply. Jadi misalnya kita langsung nyampe ke wilayah utaranya Australia, misalnya ke Cairns. Kita kerja 2 bulan di kebun, itu syaratnya udah bisa untuk apply second year. Terus kerja lagi, nanti kumpulin payslip-nya untuk langsung apply third year. Jadi kita udah punya visa sampai 32 tahun atau 33 tahun gitu. Benar. Jadi Ya mungkin ini banget kalian untuk ngerasain 3 tahun meskipun usia kalian apply-nya pas 30 tahun. heeh, ya Pertanyaan ini ketiga apa ya? pertanyaan kayaknya udah semua, tadi ngebahas tentang WHP, semua ya? Gimana Pak Joshua udah terjawab semua atau gimana? Pertanyaan 3 tuh apa ya? Gue lupa. Iya, gimana yang ketiga Pak? Lupa saya juga, atau sudah terjawab semuanya? Kalau pulang biasanya, oh, Sorry sorry kalau Bang. Ini sorry ya, hostnya sering matiin mute, nggak bisa unmute soalnya. Nah, pertanyaan ketiga tadi tuh kok biasanya kalau teman-teman abang yang sudah 3 tahun atau WHP-nya sudah habis tuh biasanya ke Indonesia itu sebenarnya momok yang paling ditakutkan itu sih Bang. Apalagi misalnya Oke, kita ya. kerja di Indonesia kan udah lumayan, tapi kan memang ya kalau dibandingkan Australia kayaknya lebih mending Australia walaupun di Indonesianya ya, udah lumayan inilah. Nah, biasanya kalau udah pulang itu biasanya teman-teman abang itu kerjanya pada apa ya Bang? Tanya doang sih Bang. biasanya kalau pulang ke Indonesia itu kita kena sindrom kena sindrom bahwa Australia itu udah nyaman banget gitu, betah banget, udah zona nyaman. Jadi kayak males ngapa-ngapain juga di Indonesia gitu loh.
kayak aduh balik lagi nggak ya, balik lagi, dan mostly tuh kayak balik lagi mereka 70% mungkin atau mungkin 80% tuh balik lagi ke Australia. Nah, yang misalnya kalau mau tetap di Indonesia, kita mungkin bisa coba untuk remove apapun tentang Australia, kita nggak gabung, kita nggak lihat teman-teman yang di Australia biar move on cepat gitu. Dan benar-benar yakin kita mau ngerjain apa di Indonesia. Kayak temen gue si Arifi itu dia memang terjun ke politik. Dia tetap keep in touch sama kita, tapi dia ya namanya usaha di Indonesia itu harus dibangun ya gitu. Jadi harus dikorbankan. Memang seru tinggal di Australia, tapi ya udahlah di Indonesia gajinya kecil, tapi harus ngebangun nama, ngebangun image gitu. Mau itu perusahaan, mau itu masuk ke organisasi, mau ke bidang politik segala macam, itu perlu waktu gitu. Dan itu kita harus tahan, harus sabar, karena di Australia terbiasa dapat gaji 15 juta, 20 juta dengan mudahnya gitu. Oke. Oke. Gitu Bang, aja sih. terima kasih ya Bang. Terus ini Bang, sorry ya. Berarti ada nggak ya Bang yang sampai desperate, misalnya dia udah visa student, terus udah visa graduate, tapi in the end of the day dia udah nggak bisa dapat visa apa-apa lagi, jadi dia mau nggak mau harus pulang. Kayak gitu juga ada ya Bang? Ada. Makanya dari awal gue gembor-gemborkan, gue encourage kalian untuk ngambil kuliah yang pasti dapat PR. Nanti kalau udah dapat PR, mau kita pakai, mau enggak itu PR, bodo amat gitu loh. Oke. Iya sih Bang, sebenarnya memang mau jangka panjang sampai for good ya pindah gitu kan. Tapi takut di perjalanan visa ini apakah nanti lancar, ada dapat visa lagi apa enggak gitu sih Bang. Iya. Karena kalau kita bertahan pakai student visa lagi, student visa lagi, student visa lagi, kita kapan stabilnya gitu loh, kapan mikirin untuk hal seriusnya. Tapi kalau udah punya PR, mau dipakai mau enggak ya udah gitu loh. Iya, benar. Terima Ya, kasih ini ya Bang Arif, Bang Ferry. siap. Ini saya bacakan pertanyaan dari yang tadi. Kalau accounting di regional mana yang banyak dicari? Terus baiknya habis WHP apa langsung diploma dulu atau langsung ke master ya? Soalnya biar bisa lama tinggal di Australia. Saya kebetulan ada experience 11 tahun di accounting di Indonesia, cuma rencana mau masuk Oh ya, satu lagi teman-teman, ini kita berbagi informasi, sharing session sesuai dengan pengalaman kita masing-masing, sesuai dengan pengalaman saya dan sesuai pengalaman saudara Ujang Arif. Jadi kalau pertanyaannya lebih dalam lagi mengenai pathway ke PR itu kita mungkin tidak bisa jawab karena itu tugasnya immigration lawyer yang akan menjawab. Gitu. Jadi yang kita bisa jawab sesuai dengan pengalaman kita saja, gitu ya. Silakan Bro dijawab. Oke, kalau akunting sebenarnya kalau kuliah-kuliah master itu tuh lowongan pekerjaan setelah lulus kuliah agak susah. Jadi kalian bakal struggle untuk mendapatkan pekerjaan untuk jenis-jenis yang profesional seperti ini. Akan tetapi skill assessment mereka itu tuh berbeda dengan skill assessment kita-kita yang sekolah-sekolahnya murah, bukan master kayak gitu. Kalau sekolah-sekolah yang praktikal itu kan kita di assessment-nya, di ujinya itu berdasarkan seberapa banyak kita praktek. Nah, kalau yang S2 ini, karena mereka juga tidak gampang mendapatkan pekerjaan, mereka cukup melakukan skill assessment kayak ujian gitulah gitu. Makanya lembaga untuk pengujian skill assessment-nya pun beda. Nah, setelah 6 bulan kita lulus, misalnya kita ngambil master akuntansi, master IT, kita nggak mesti, kalau misalnya susah nyari kerjaan, kita nggak mesti kerja di bidang itu dulu gitu kan. Tapi 6 bulan setelah lulus, kita udah bisa apply permanent resident visa. Gitu. Oke, jadi meskipun kita nggak bekerja pada bidang itu, dengan kita ngambil jurusan itu, kita udah bisa apply permanent resident visa. Alhamdulillah lagi kalau misalnya kita bekerja pada bidang itu, gitu. Nah, akan tetapi kalau misalnya chef, baking, carpenter, tukang elas, tukang benerin AC, kayak gitu, butcher, tukang, kan kita bakal diuji seberapa banyak jam kerja kita harus mencapai 1.800-an jam kita bekerja pada bidang itu, maka kita dianggap terkualifikasi. Kayak gitu. Gitu Bang Ferry. Oke, siap. Jadi Ya ini gimana Mbak gitu. Mirah, udah terjawabkah atau bagaimana? Oke, terima kasih ya. Siap. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Wilson Yonatan ya teman-teman. Untuk yang bertanya melalui
kolom chat, ya nanti saya akan ganti-gantian untuk saya bacakan dengan yang saya kasih waktu untuk bertanya ya. Ya silakan Wilson Yonatan boleh dibuka videonya dan silakan pertanyaannya. Edgecare Oke. sama mic-nya katanya mic-nya unmute. Oh iya, iya ini saya harus kasih ask to unmute dulu baru dia bisa di-unmute ya. Coba ya, oke ya silakan Wilson. Oke, selamat siang, Bang. Ya, Oke, selamat. Selamat saya mau siang, tanya Bro. untuk apply PR pakai student visa ya. Apakah itu maksudnya student visanya itu maksudnya kayak gini? Kita kuliah 2 tahun, setelah kuliah langsung apply PR. Apakah that's all atau ada yang iming-iming lagi gitu atau gimana? Gimana Bro? Silakan dijawab. Ya, that's all gitu. Jadi kalau yang 190 yang gue dapetin itu kayak gitu, dan yang 491 juga kayak gitu, kecuali yang 482 yang kita harus dapetin sponsor gitu. Oke. Tapi kalau yang doang jalurnya kayak gitu. Jadi kita sekolah, kita lulus, baru setelah lulus itu ternyata kita dihitung sebagai profesional sudah bekerja di bidang itu. Makanya perlu kita melakukan skill assessment itu mulai dari sejak kita lulus kuliah gitu. Jadi meskipun ketika 2 tahun gue kuliah, gue kerja juga sebagai chef, itu tidak terakumulasi. Itu tidak terakumulasikan bahwa gue bekerja sebagai seorang chef. Gue dikatakan punya pengalaman sebagai seorang chef itu setelah gue lulus. Itu yang nantinya bakal masuk ke poin gue untuk permanent resident visa gitu. Nah, umumnya biasanya setelah lulus kuliah 8 bulan itu tuh kita sudah mencapai jam kerja kita sampai 1800-an sehingga kita komplit melakukan skill assessment tersebut. Dan setelah kita komplit assessment tersebut, syarat kita lengkap semua, kita tinggal apply permanent resident visa. Dan kemarin itu gue ngajuinnya juga sendiri karena teman-teman di Darwin banyak yang berhasil ngajuin sendiri. Jadi ngajuin sendiri itu per satu orangnya itu sekitar 30-40 juta. Kalau pakai agen berarti kita harus bayar sekitar 70 jutaan. Karena kita bayar fee agennya untuk satu orang. Kalau 2 orang 140-an juta gitu. Oke. Mungkin ini saya mau coba perjelas pertanyaannya si Wilson. Berarti Bro setelah selesai 2 tahun kita misalkan kita ngambilnya sertifikat in auto itu yang sertifikat 3 dan sertifikat otomotif misalnya atau chef. Nah, berarti setelah itu paling enggak kan kita harus ada pengalaman 1 tahun kerja dulu nih, baru kita bisa kita mengikuti skill assessment enggak apa begitu atau selesai sekolah langsung bisa gitu. Karena apa yang saya simak, yang saya tahu dari kemarin saya coba nanya-nanya, jadi setelah 2 tahun sekolah, kita harus cari pengalaman kerja dulu 1 tahun untuk bisa mengikuti skill assessment. Bagaimana? Karena mungkin beda-beda resource gitu. Gimana, Bro? Oke. Jadi atau mungkin selalu beda-beda jenis visa yang kayak tadi kan ada 491, ada 190 kayak gitu mungkin beda-beda lagi ya. Normally sama sih sistematisnya Mas Bang Ferry. Gitu. Yang pasti untuk kita apply skill assessment yang tahap pertama itu kita harus bekerja sebagai seorang chef selama setelah lulus kuliah itu visa kita kan nggak langsung habis. Iya, Gitu. oke ya benar. Misalnya kuliah kita tuh berakhir Desember. Nah, kita itu visa kita itu bakal berakhir sampai bulan Maret atau April. Nah, dari Desember ke April itu kita harus bekerja secara profesional di bidang itu agar di payslip kita tuh ada tulisan sesuai dengan profesi kita dan ada data dari perusahaan bahwa kita tuh memang bekerja pada bidang itu. Nah, sampai bulan April itu kita sudah mengumpulkan sekitar 360 jam bekerja. Misalnya seminggu itu kerja 38 jam, berarti 10 udah 380 jam. Nah, ini udah
udah bisa untuk syarat skill assessment tahap pertama. Nah, baru tahap kedua, nanti kita disuruh kerja dan dikumpulin payslip-nya setiap minggunya ada berapa jam sampai mencapai 1.800 jam, 1.725 jam gitu. Jadi jam kerja itu tuh dikumpulkan saat kita juga melakukan visa kelulusan itu. Jadi nggak mesti kita nunggu dulu kerja sampai 1 tahun, enggak gitu. Oke, berarti mana-mana yang mencapai target nih, maksudnya mencapai target jam kerja gitu ya? Yap, Oke, gitu. I see. Oke, Nanti siap. pengalaman kerja 1 tahun itu tuh udah include di dalamnya itu skill assessment tersebut gitu. Jadi kita nggak mesti nunggu dulu kerja 1 tahun baru apply skill assessment. Oke. 1 tahun itu di dalamnya udah skill assessment gitu. Siap. Oke, siap. Ya, terima kasih jawabannya ya. Ini mungkin Untuk ada beberapa urusan itu porsinya udah lagi yang pas. mau bertanya. Bro, antum punya waktu berapa menit lagi supaya kita bisa mengkoordinasi waktunya atau bisa sampai buka? Aja. Setengah jam lagi ya? Oke, Ya. Master. Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Ini ada sebelum saya ke Aditya, siapkan dengan pertanyaannya. Saya mau baca dulu pertanyaan. Dari mana yang pertanyaannya? Kalau di bidang welder, peluangnya di Darwin bagaimana? Ya untuk welder kayak las itu kayaknya termasuk juga di skill ini ya, di skill sort apa sih namanya? Termasuk di list occupation enggak, Bro, untuk welder yang tukang las? So, tapi harus make sure lagi, Bang. Oh iya, karena memang untuk apa namanya? Untuk list occupation itu atau list jurusan atau apa sih namanya? Itu dia bisa berubah sewaktu-waktu ya. Siap. Siap. Ya ini ke Aditya ya. Adit, silakan di unmute. Saya udah kasih. Ya silakan. Halo, Mas Arif. Untuk sebelumnya, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya, raise your hand. Dan untuk yang sudah bertanya, silakan raise your hand-nya di stop dulu. Ya silakan Adit. Untuk skill assessment-nya itu siapa yang penguji ya, Mas? Apakah dari pemerintahannya langsung, apa kayak imigrasi Australianya atau gimana gitu? Itu aja. Jadi memang ada beberapa lembaga-lembaga untuk skill assessment. Misalnya kita guru childcare, itu beda lagi skill assessment-nya. Atau kita kerja social worker, itu beda lagi lembaganya. Chef, welder, painter, butcher, itu beda lagi. Terus yang master accounting, yang IT juga beda lagi. Jadi itu lembaga-lembaga pemerintah memang yang dibikin untuk menguji jenis pekerjaan tersebut, gitu loh. Oke, jadi beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian kuliahnya social worker, berarti kalian harus nyari senior-senior yang udah dapet PR, nanti bisa tanya-tanya ke mereka. Mereka skill assessment-nya itu di lembaga mana. Atau kalau kalian cek di skill occupation list-nya Australia, di situ ada nomor, ada jenis pekerjaannya apa, terus tipe visa apa aja yang bisa di-apply, terus di terakhir itu ada nama lembaga untuk menguji skill assessment. Oke. Jadi kayak gitu, Bro. Itu ya, dari itu lembaga pemerintah Australia. kebetulan itu ada yang dari nge-share imigrasi. juga. Itu ada yang nge-share untuk cek di sini aja untuk occupation skill-nya ya, silahkan bisa dicek di sana teman-teman. Ini ada yang bertanya sebelum kita ke Buan Suara apa namanya itu. Kita ke ini dulu. Semisal udah pernah kuliah D3 Boga itu tata boga maksudnya ya. Dan S1-nya manajemen hotel di luar Australia, tetap masih harus ambil kuliah kah atau gimana? Gimana Bro, ini bisa enggak kita jawab nih, kalau misalnya dia udah pernah kuliah D3 nih. Saya enggak tahu nih D3-nya itu pernah kuliah atau selesai dan S1 manajemen di hotel luar Australia, apakah tetap harus ambil kuliah lagi? Nah, let's say lah kita anggaplah ini dia kuliahnya ini semuanya selesai, D3-nya selesai, komplit, S1 manajemen hotelnya komplit. Nah, terus dia mau apakah dia tetap harus ambil kuliah lagi di Australia? Oke. Jadi kuliah di Australia itu tuh termasuk dalam poin yang bakal didapat. Gitu.
Nah, kalau Oke. misalnya kita udah memenuhi poin 65 poin tanpa kita harus nyantumin sekolah. bisa coba juga apply permanent resident visa. Akan Oke, tetapi siap. yang lebih diutamakan adalah yang kuliah di Australia tentunya. Oke, Oke. siap, benar. Nah, kalau misalnya alternatif lain adalah mencari industri hospitality, restoran mana, hotel mana, kita nyari sponsor perusahaan, terus nanti kita ngajuin visa 482. Nah, nanti kerja di situ setelah 2 tahun kita kerja sama perusahaan itu yang ngasih sponsor kita udah bisa apply permanent resident visa meskipun ijazah kita dari luar Australia. Luar Australia. Oke, siap. Oke ya. Ya kita langsung ke yang angkat tangan. Silakan di unmute Wicaksono. Halo bro, silakan di unmute. Saya udah as untuk unmute, silakan, jadi bisa di unmute kayaknya. Saya bikinkan timer dulu supaya ini. Halo, ya, silakan. Silakan. Okay. Bang Arif, jadi rencana insya Allah bulan Mei nanti saya berangkat. Nah, terus saya cari juga ada short course yang menurut saya cocok untuk saya, short course welding. Nah, apakah short course welding ini nantinya bisa saya gunakan sertifikatnya untuk kerja welding selama saya masih menggunakan visa 462, atau untuk kerjaan welding itu emang harus sertifikat lagi? Karena kan rencana saya ke depannya memang untuk S2 tapi mahal banget kan di sana. Jadi saya perlu yang agak lumayan tinggi ininya, gajinya gitu. Nah, itu bisa atau emang harus diploma dulu gitu, Bang? Oke. Bang Ferry banyak teman-temannya yang welding di Melbourne. Silahkan dijawab. Bang Iya, Ferry mana? Oke, halo. Ya. Ya, saya coba jawab aja sesuai dengan pengalaman. Ya, teman-teman, untuk welding itu yang ngelas-ngelas kan ya, itu memang di sini masih sangat dibutuhkan. Tapi mostly nanti ketika kalian sampai di sini, kalian harus mengambil sertifikat. Tapi kalau kalian sudah punya pengalaman kerja di Indonesia, itu nanti di sini ada beberapa college yang menyediakan kalian untuk bisa dapat sertifikat dari sana gitu. Jadi kalian kayak diuji oleh mereka, terus nanti mereka yang akan memprovide sertifikat. Tapi tetap di sana kalian juga akan mengikuti kelas juga begitu. Tapi kayak dulu ada teman, kayak misalkan sertifikat 1, sertifikat 3, dan sertifikat 4. Ada teman saya, dia bilang dia punya pengalaman sekian tahun di Indonesia untuk jurusan otomotif teknologi apa sih? Otomotif electrical. Nah, jadi dia seharusnya kuliah sampai sertifikat 4, dia jadi bisa cut yang tadinya 2 tahun, dia bisa cut 1 tahun. Jadi 1 tahun karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya begitu. Jadi tetap seperti itu teman-teman, harus mengikuti kayak kalau di ini penyetaraan apalah kayak gitu. Jadi kayak sertifikatnya disetarakan dulu dengan mengikuti pelatihan dan juga mengikuti tes begitu. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen kerja di beberapa industri sektor, misalnya kita pengen kerja di bangunan gitu. Kita harus punya white card. Berarti kita mengajukan white card, melakukan tes white card. Terus kalau kita mau kerja di lingkungan anak-anak, misalnya kita jadi cleaner atau kita jadi tukang masak di sekolah anak-anak, itu kita harus mengajukan kartu Children Award. Terus kalau mau dapat gaji gede, pengen welding, berarti kita ngambil aja short course welding. Kalau kita mau jadi supir truk, berarti kita ngambil aja kursus-kursus singkat untuk jadi supir truk. Kalau kita mau jadi pelayan alkohol, berarti kita harus punya RSE, Responsible Service Alcohol. Terus kalau kita mau kerja di perjudian, di kasino, kita harus punya gaming certificate gitu. Jadi kalian tinggal apply aja ini sertifikat dan itu gampang banget secara online, bisa dipelajarin, oke, dan diakses oleh semua orang. Jadi kalau kita pengen naik gajinya, kita bisa belajar itu. Misalnya kayak forklift juga bisa, ya Bang ya. Siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi ini dari Ahmad. Untuk dapat graduate visa kan butuh 2 tahun studi, ya Bang? Ya benar.
Dan kalau jadi chef dan mau apply ke visa 190, itu hanya butuh sertifikat 3 dan sertifikat 4 commercial cookery atau perlu ambil advance diploma. Gimana, Bro? Apakah harus ambil advance diploma atau cukup dengan sertifikat 3 dan 4-nya saja? Cukup sertifikat 3 dan 4. Di beberapa sekolah, sertifikat 3-nya 1 tahun, sertifikat 4-nya setengah tahun. Berarti kita harus ngambil diploma juga. Tapi kalau di beberapa kampus ada yang sertifikat 3-nya 1 tahun, sertifikatnya 1 tahun. Itu udah cukup. Gitu. Oke. Siap. Berarti enggak perlu ngambil diploma ya, kayak kata ente tadi Nggak itu perlu, ngabisin karena waktu. buang-buang Uang. duit, buang-buang waktu. Gitu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan, berapa poin yang dibutuhkan buat apply PR? Ya, jawab singkat Oke. aja. Poin yang didapetin untuk PR itu sekitar minimal 65 poin. Oke. Jadi kalau apply yang 190 dengan punya 65 poin aja tuh udah gampang banget, udah pasti granted visanya. Tapi kalau 491 itu biasanya siapa yang paling tinggi poinnya itu yang lebih diutamakan. Makanya mereka berusaha untuk meningkatkan poin di berbagai macam variabel ataupun kategori gitu. Tapi kalau untuk di 190 sendiri, asalkan 65 poin udah cukup. Nah, poin tersebut tuh didapat dari usia. Usia maksimal apply PR tuh 45 poin. 45 tahun. Oke, di atas itu nggak bisa apply PR. Oke, kecuali nikah sama orang bule. Nah, 18 sampai 25 tahun itu poinnya 25 poin, dari 25 tahun sampai 33 tahun itu poinnya 30 poin dari usia 33 sampai 45 tahun itu cuma dapat 25 poin. Terus dari bahasa Inggris, kalau IELTS kita 7 nih, bahasa Inggris Bang Ferry makanya belajar di sana pada dapat 7 ya, itu dapat poin 10. 10 ya? Pada poin 10. Tapi kalau misalnya kalian mau apply PR itu IELTS-nya harus 6 semua dan nggak dapat poin. Oke, semuanya harus 6. Jadi belajar bahasa Inggrisnya itu benar-benar harus serius dari sekarang. Kalau perlu datang ke Lombok, gitu loh. Siap. Oke ya, itu aja teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain karena sudah tidak ada yang angkat tangan. Silakan ya, kalau yang mau bertanya silakan diangkat tangannya dan saya coba akan cari pertanyaan ini. Bahas tentang college, ya untuk college gitu nggak bisa sebutkan teman-teman karena banyak sekali college. Syarat dari awal untuk student atau WHP, Bang. Syarat dari awal untuk student dan WHP ya teman-teman. Di sini topik kita WHP ke PR. Jadi ini mau dijawab nggak syarat utama untuk student atau WHP gimana? Atau mungkin sebelum kita menunggu teman yang lain untuk angkat tangan, ya untuk teman-teman yang sekarang sedang apply WHP atau akan apply WHP, itu saran saya setelah kalian selesai WHP-nya itu silakan coba bagus ikuti jejak teman kita ini, Kang Arif. Jadi setelah 3 tahun kalian sekarang 3 tahun kalian WHP, kalian ambil jurusan yang ada pathway-nya ke PR. Dan selama 3 tahun mungkin untuk jurusannya akan berbeda-beda karena di Australia itu dia selalu update apa saja kebutuhan jurusan-jurusan yang dibutuhkan di Australia gitu. Jadi sih sangat-sangat terupdate teman-teman. Jadi bisa saja yang sekarang tidak ada di 3 tahun yang akan datang gitu, kita tidak akan pernah tahu, dan bisa saja yang ada sekarang malah kehapus 3 tahun yang akan datang begitu. Jadi semua pasti akan ada, semua kemungkinan itu pasti akan ada gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Reni, maaf Pak, on mic karena sedang di kantor. Ini tidak bisa pakai mic karena dari kantor. Saya mau minta saran, saya akan wisuda akhir 2024. Saya rencana pengen kerja korporat di perusahaan multinasional Australia seperti Unilever atau Mondelez. Apakah memungkinkan apakah memungkinkan kalau saya ikut WHP lanjut S2 di Australia lalu melamar kerja di perusahaan multinasional tersebut? Apakah perusahaan tersebut mau menerima non-citizen memberi sponsor apa? Gimana ini? Atau mau jawab atau gimana bro? Atau saya jawab? Memungkinkan aja karena dari deskripsi pertanyaannya tuh udah ambisius banget kan gitu. Jadi menurut gua effort kita pun kan harus sambil sekolah kita organisasi, aktif sana sini, itu memungkinkan banget. Why not gitu loh. Oke? Jadi tergantung kita juga karena banyak orang yang lulus juga tapi kan pas dapat kerjaan agak susah gitu. Tapi kalau kita cakap, kalau kita pinter, leadership kita bagus ya siapapun pasti mau mempekerjakan kita gitu.
Iya nggak sih, Bang Ferry? Benar, siap. Tapi saran saya untuk teman-teman WHP yang baru lulus, yang baru datang ke Australia, itu untuk pekerjaan profesional itu biasanya untuk PR dan citizen saja, itu biasanya. Tapi ketika kalian sudah lama di sini, nanti kalian dilihat track record-nya kayak misalkan kayak agency, kayak misalkan di AgriLabor kan ada bagian agency nih, agency yang merekrut itu kan termasuk kerjaan profesional. Jadi ada beberapa teman itu yang saya kenal, dia dulu pekerja kebun sama kita dia kerja di kebun under agency ini gitu. Nah, karena orang ini ditahu dia punya banyak channel, banyak kenalan, bisa mendatangkan banyak orang untuk bekerja di agensi ini. Jadi anak ini ditariklah jadi pekerja di agensi itu. Jadi kerjanya di kerja profesional, di recruiter gitu. Nah, kadang juga diberikan sponsor, bisa sponsorship oleh agensi ini begitu. Jadi ada hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi semuanya ada aja kemungkinannya. Tapi satu lagi kita pertama harus buktikan kalau kita itu layak untuk diberikan sponsor atau untuk ditunjuk sama mereka gitu. Jadi kalau kita baru datang terus langsung apply mau ke yang profesional itu agak-agak susah gitu. Benar. Kenapa? Karena mereka akan melihat ijazah kita nggak terlalu dilihat di sini gitu. Kecuali memang kalian punya misalkan nih, apa ya, kayak ke sini terus saran saya WHP dulu, ambil kerjaan yang ada dulu, nanti setelah 1 tahun tuh kalian bisa ambil S2 bisa, kerja 1 tahun untuk S2, let's say lah 1 tahun bisa nabung, kalau bisa 3.000 sebulan berarti 30.000, nah untuk S2 rata-rata 40 ribuan ya Bro? Ya 30.000 masih belum lah. Jadi kalau WHP 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun bisa lah untuk meng-cover itu. Karena ketika kalian sudah ngambil S2 di Australia, chance kalian untuk bekerja itu agak terbatas, Bro. Karena S2 di sini itu benar-benar ketat. Benar-benar kalian harus benar-benar fokus di di library untuk ngerjain tugas, untuk ngerjain ini itu Iya. pengalaman dari teman-teman yang pernah S2 di sini gitu. Jadi kalau misalnya S2 itu teman-teman, kalian bakal menghadapi bobot kuliah yang lebih gila gitu kan. S1 pun kayak gitu. Makanya lebih direkomendasikan sama seperti orang Nepal, orang India. Mereka datang ke sini berpasangan sama suami istri gitu kan, pasangan. Nah, kalau pasangan kita kuliah S2, kita tuh bisa kerja unlimited hours gitu. Benar-benar. Jadi kita yang kuliah fokus aja nih bangun kemampuan, skill segala macam, biarkan pasangan kita yang bekerja full gitu. Dan satu orang bekerja full itu dia bisa mengcover semua biaya hidup, masih bisa nabung gitu, biaya kuliah, oke. Bahkan mereka itu kadang bisa sponsorin orang tuanya untuk datang dari Nepal, dari India, hilir mudik itu orang mereka datang ke sini membawa orang tuanya gitu. Apalagi kalian pasti bisa banget orang Indonesia mah gitu. Ya, siap. Jadi apa nih ada pertanyaan lain. Jadi kalau sendiri Bang Arif lebih merekomendasikan ambil kurs sertifikat daripada S2. Gimana nih? Ya, kalau sendiri Bang Arif lebih merekomendasikan ambil kurs sertifikat daripada S2 ya Bang. Gimana Bro? Kalau misalnya orang tua kita bisa menombokin dulu, nggak apa-apa. Karena di depan mata ada permanent resident visa. Setelah permanent resident visa kan kita full kerja. Nih, kita habis misalnya 500 juta untuk kuliah master. Setelah kita lulus kuliah, itu setiap tahun itu kita udah dapat bersih 300 juta gitu. Apalagi kalau kalian bisa tinggal selamanya di Australia. Jadi meskipun kalian sekarang harus jual tanah 1 hektar untuk sekolah master, untuk dapetin PR, menurut gue worth it juga gitu loh. Karena lo bakal balik modal within 2 years, 3 years gitu. Untuk ngebalikin duit kemarin kepake. Gitu sih. Ini investasi yang sebenarnya udah jelas di depan mata lu tuh ada gunung gitu loh. Jadi lu mau nggak gitu itu gunung gitu. Jadi bukan investasi yang masih kabut-kabut gitu kan. Ini jelas atau enggak ya gue ngorbanin uang segini gitu. Tapi PR ini tuh selama kita masuk dalam kualifikasi tersebut gitu, kita pasti dapat PR. Apalagi kalau misalnya
udah dapetin cepet-cepet sekolah PR. Karena 3 tahun kemudian kan yang WHV baru kelar nih, mereka pada sekolah juga gitu. Kompetisi kalian berapa orang, berapa ribu orang yang ngejar PR. Tapi kalau sekarang kalian ngejar PR, mereka baru selesai PR, mereka baru selesai WHV, kalian udah selesai dapetin PR. Gitu loh. Oke, Ya, jadi siap. itu terserah kalian decision-nya. Cuman gue encourage, karena gue udah berpengalaman, toh kalaupun ngeluarin duit, kayaknya gue bakal keluarin gitu untuk PR ini gitu. Oke. Gitu Bang Ferry. Siap. Gaya Ya, banget ya. benar sekali apa yang dibilang sama Bro Arif Hidayat, teman-teman. Ini kayak kita investasi yang benar-benar investasi yang nyata gitu. Misalkan kita sudah jelas-jelas di depan itu ada Iya, gunung emas. Untuk kita bisa ngambil emas yang ada di gunung itu, paling tidak kita harus menyiapkan ekskavator, kita harus siapkan truk untuk mengambilnya, dan juga kita harus menyiapkan tenaga gitu. Jadi benar-benar kalau exactly. kita investasi let's say 500 juta berarti sekitar 50.000 ya. Kalau Iya. 50.000 itu ya sekitar 1,5 tahun lah modal balik. 1,5 tahun di Iya. Australia modal balik teman-teman gitu. Tapi kalau kalian kerjanya banting tulang, kalau kayak saya bahkan tulang orang pun saya banting, insya Allah bisa balik modal dalam waktu 1 tahun. Weh, flexing apa tuh? Flexing ya Kena KPK. karena banting tulang orang juga bro, gitu. Jadi bisa lah Iya. kalau kerjanya di Sydney dan ikut banting tulang orang. Maksudnya bekerja, jadi orang yang bekerja untuk kalian gitu bisa juga begitu. Jadi mindset imigran kita tuh harus kayak mindset imigran India, Bang Ferry. Di mana orang India tuh kebanyakan mereka imigran yang teredukasi di negara manapun. Mereka jadi dokter, Iya, mereka jadi benar. perawat, gitu, ahli bedah, ahli gigi, gitu. Terus mereka karena negaranya jelek ya mungkin mereka banyak yang ganti kewarganegaraan. Nah, negara kita mah bagus gitu loh. Kita dapetin PR segera mungkin, dapetin duit dolar, investasi di Indonesia, majuin Indonesia gitu. Benar. Woi, Iya. gue membakar nih. Benar, memang harus begitu bro. Dan untuk teman-teman yang ini karena sudah tidak ada yang bertanya, untuk teman-teman yang masih muda, itu ini saya share pengalaman, rata-rata teman-teman yang pulang ke Indonesia itu jarang ada yang mau bekerja lagi gitu. Mereka jarang yang mau bekerja lagi karena tidak ada yang berani menggaji mereka 30 sampai 40 juta per bulan, bro. Pulang dari Australia minta gaji 30 juta per bulan. Perusahaan apa yang berani menggaji mereka gitu. Jadi teman-teman yang dari Australia pulang for good ke Indonesia rata-rata mereka membuka usaha. Jarang sekali saya melihat mereka bekerja gitu. Kalau tidak membuka usaha mereka biasanya terjun ke politik kayak kata yang tadi Anton bilang gitu. Yep. Gitu teman-teman. Karena jadi saya istilahkan di sini itu ada 2 opsi untuk teman-teman yang datang ke Australia. Opsi pertama ngejar PR, opsi kedua nabung untuk buka usaha di Indonesia. Dan kedua opsi ini adalah opsi terbaik yang ada daripada kalian di Indonesia lulus ngejar karir di Indonesia tapi tetap mentok-mentoknya setinggi-tinggi karir di Indonesia mungkin ya bisa dapat 30 juta, 40 juta lah per bulan. Tapi untuk kalian bisa dapat gaji 30 juta, 40 juta sebulan di Indonesia, paling tidak kalian harus punya pengalaman kerja 5 tahun sampai 7 tahun pengalaman kerja untuk bisa mendapatkan gaji itu. Jadi saran saya, kenapa kalian tidak habiskan waktu itu bekerja 5 tahun atau 7 tahun di Australia? Setelah itu kalian pulang buka usaha, kalian akan mempekerjakan orang, kalian tidak perlu lagi bekerja gitu. Ya, jadi kita harus pintar-pintar melihat di mana kita bisa memaksimalkan potensi diri kita gitu. Iya. Ya, itu dari saya. Ini ada Bang, ini saya akan baru mulai ambil first year. Jadi lebih baik lagi kelarin lah dulu dari WHP sampai 3 tahun, tahun kedua langsung fokus cari student. Oke, ya ini silakan kalau mau dijawab, Bro. Jadi kalau misalnya kita umurnya masih muda, misalnya 25 tahun, kan itu masih ada jarak sampai umur 30 tahun tuh 5 tahun ya. Jadi kita boleh tuh WHV 1 tahun dulu, kita nyoba student,
kalau misalnya Hmm. anjir gue nggak bisa nih gitu kan, duit gue kurang atau gue nggak bisa menjalani kehidupan jadi student, nggak bisa nabung. Nah, nanti itu bisa kita apply lagi second year kalau misalnya studentnya kita gagalkan atau kita nggak kelarin gitu loh. Jadi ada temen gue itu WHV tahun pertamanya, terus dia dapat beasiswa ke Jerman. Artinya dia 2 tahun ke Jerman ngambil master, terus dia balik lagi ke Australia untuk WHV gitu kan, sekedarnya gitu, mungkin sambil nunggu kerjaan di Indonesia atau nyari karir yang tepat kayak gitu kan. Daripada stay di Indonesia mungkin nggak ada kerjaan, nggak ada duit dapat, jadi WHV-an sambil nyari peluang-peluang setelah dapat beasiswa itu gitu. Dan itu bisa banget gitu. Nah, perkara tadi yang dibilang kata Bang Ferry, sebenarnya Indonesia itu menjanjikan banget, apalagi kalau kalian jadi entrepreneur. Karena kadang di Australia juga kita gajinya gede, hidup itu hampa, jadi kayak hamster. Kehidupan kita tuh gitu-gitu terus gitu loh. Oke, tapi kalau di Indonesia penuh dengan keberagaman dan pasar kita tuh juga diminati oleh investor-investor luar negeri gitu. Banyak yang pengen invest di Indonesia. Bahkan Sandiaga Uno, Erick Thohir, kayak gitu-gitu kan mereka balik ke Indonesia. Karena apa? Indonesia potensial banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak orientasi PR pun, kalian bisa mengeksplor diri kalian, kerja di berbagai sektor, jelajahin Sydney, Melbourne, cari koneksi, luaskan pergaulan, dan itu lebih banyak benefitnya nanti ketika lo pulang pun, lo penuh dengan percaya diri dan segudang pengalaman gitu, dan ini bisa jadi modal lo untuk meraup cuan yang lebih besar atau ya rejeki yang lebih besar, karena kan rejeki banyak hal ya, kesehatan, Benar. keluarga gitu kan, support dari family, support dari tetangga, itu juga rejeki gitu. Jadi tergantung goals kalian, karena gue pun udah dapet PR, ternyata kan gue dituntut untuk balik ke Indonesia, jadi kayak aduh gue sayang banget kemarin cuma di Darwin doang gitu kan, kenapa gue nggak ke Perth, nggak ke Sydney, nggak ke Melbourne gitu, toh pada akhir-akhirnya gue harus for good di Indonesia gitu kan. Jadi that's your Oh decision. bro, mumpung lo ngebahas ini, gue baru ingat apa yang gue tanyakan ke lo. Nah kan lo udah approve nih PR-nya, apakah harus stay di daerah Darwin aja dulu selama beberapa tahun atau sudah boleh pindah ke daerah-daerah lain? Nah, untuk yang sekarang itu, Bang Ferry, kita harus tanda tangani surat dari NT Government, di mana kita nggak boleh, sebaiknya itu, bagusnya itu tinggal 3 tahun dulu di sini, gitu. Oke, Setelah berarti kita granted. oke, I see. Oke, sebagaimana kalau kita tinggal di NT, tapi kalau kita bekerja di luar dari NT. Let's say lah kita tinggal di Eh, NT, tapi kita bekerja di Sydney atau di mana lah gitu. Tapi tetap kita tempat tinggalnya di sana, alamatnya di sana, semuanya di sana gitu. Dan kita pulang sekali sebulan ke NT begitu. karena kita pajaknya segala macam, aktivitasnya kan nggak masuk ke Oh NT. iya, harus ke iya Ya. berhasil sih. Iya, Oke, oke. income kita. Kita cuma spending money di sini. Iya kalau spending, kalau enggak gitu kan. Kalau Anda Pajak spending iya sih. itu wilayah yang Oh, lain. Gitu. iya yang ngerti. Memang Australia ini pintar sekali ya untuk mendesain semuanya. Oke ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya mungkin kalau ada yang mau bertanya, tinggal 2 pertanyaan. Silakan. Ayo, apa aja? Apa Boleh? aja? Ya, Itu kalian dulu. ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, karena ini sudah hampir berapa menit, ini sudah lama sekali. Terima kasih banyak untuk Bro Arif Hidayat untuk waktunya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan, tapi kalau tidak ada, teman-teman yang lain boleh, ini tidak boleh buka videonya karena saya mau screenshot, saya mau posting di grup Facebook, dan nanti untuk teman-teman yang mau nonton video ini nanti saya akan share linknya di grup Facebook. Kita ada grup Facebook namanya WHP Australia Job. Nanti saya akan share di sana dan saya akan share juga di grup-grup yang lain gitu. Oke, silakan minta tolong ini untuk page pertama, teman-teman boleh dibuka videonya. Wilson, silakan, Julio, Fatur Rashid, dan yang lain yang tidak saya sebutkan, minta tolong dibuka videonya. Saya mau screenshot, nanti kita akan share di grup. Gak mau mereka Bang Ferry, pada meninggalkan. Jadi, Jadi, oke, siap. Tidak apa. Yang mau saja tidak apa-apa, teman-teman. Gimana, ada yang mau disampaikan, Bro? oke. Oke.
Ya, bisa hadap kamera. 1, 2, 1, 2, 3. Oke ya. Page yang satunya lagi kita ada 2 page. Ya, yang page kedua boleh dibuka videonya. Banyak ya Ya, followernya Bang banyak. Ferry. Kita sebenarnya tadi ada hampir 70, tapi What the ya hell? ketika disuruh buka video pada hilang. Ya begitulah, kita di Indonesia itu sulit untuk menghargai, apa namanya, sulit untuk bisa berterima kasih kepada orang yang memfasilitasi kita. Ya silakan teman-teman, yang boleh silakan boleh buka videonya, saya hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 1, 2, saya akan screenshot ya, masih banyak yang baru buka ya. 1, 2, 3. Wah, terlalu ada lagi yang baru. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman, khususnya untuk, narasumber kita. Semoga diberikan kesehatan selalu Bro, dan dimudahkan semua ikhtiarnya, hajatnya dikabulkan secepatnya insyaallah. Amin amin amin. Ya, dan untuk kita semua yang ingin berangkat ke Australia, semoga kita dipermudah semoga teman-teman yang mau ke Australia, dimudahkan urusannya dan semoga secepatnya bisa bertemu dengan kita di Australia. Ya itu saja penutup dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ferry. Thank you banget Bang. Terima kasih banyak Bro untuk waktunya. Really appreciate.